Kalau sudah naik status dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah kemudian anugerah yang ketiga. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah akan mendapat jaminan dari Allah terampuni dosa-dosanya. Maksud terampuni dosa ini diantara pemaknaannya akan dijaga dari perbuatan dosa. Karena semua tuntunan Nabi itu nggak ada yang mengarahkan pada dosa. Silahkan cek, pernah Nabi nuntun korupsi? Tidak pernah, makanya aneh kalau ada umat Nabi, ikut Nabi, tapi korupsi, itu aneh. Pernah Nabi menuntun pada celaan, menuntun pada gibah, menuntun pada perilaku yang durjana, yang maksiat, yang menjauh dari Allah, nggak pernah. Pokoknya sederhana, kalau penduduk bumi ini ikut tuntunan Muhammad SAW, aman kehidupan dunia, tenang. Dan statusnya sederhana, terjaga, selalu dalam kebaikan. Ingat, ciri diampuni dosa itu kan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, tidak mengulanginya, dan mengganti dengan kebaikan. Artinya kalau orang sudah diampuni dosanya, maka dijaga dari perbuatan dosa. Dosa mata sering melihat yang salah. Diampuni dosanya, maka mata tidak akan mengulangi lagi hal yang keliru. Dosa lisan sering berkata yang tidak baik. Diampuni dosanya, maka lisan akan terjaga, tertahan dari kalimat-kalimat yang buruk. Maka kalau antum sering minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, gampang cara mengeceknya. Diampuni nggak kira-kira? Cek apakah perbuatan itu berulang atau tidak. Terjaga nggak dari perbuatan salah? Itu saja. Sangat sederhana. Yang keempat, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah akan mengangkat derajat orang ini dengan menjadikannya teladan dalam kehidupan. Dalilnya mengikutkan kepada keteladanan Nabi di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada pribadi kehidupan Rasulullah SAW uswah hasanah, keteladanan terbaik. Uswah beda dengan kudwah. Kudwah itu keteladanan yang boleh jadi tidak mewariskan teladan lagi. Anda punya keteladanan di satu sisi, diteladani. Ketika Anda mengikuti itu belum tentu jadi teladan bagi yang lainnya. Tapi kalau uswah tidak demikian. Keteladanannya banyak sekali, dan Anda bisa ikuti. Setelah Anda ikuti, Anda akan jadi teladan di masanya. Gak percaya silahkan. Sahabat-sahabat Nabi mengikuti perilaku Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka jadi teladan. Bukankah Abu Bakar jadi teladan? Radhiyallahu ta'ala anhu. Umar, Uthman, Ali, sahabat yang lainnya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bukankah Imam Asy-Syafi'i jadi teladan? Bukankah Imam Malik jadi teladan? Imam Ahmad bin Hanbal jadi teladan? Imam Abu Hanifah sebelumnya jadi teladan? Semuanya. Cek. Dan siapapun yang mengikuti tuntunan Nabi, jadi teladan dalam kehidupan. Ya cukuplah menjadi bukti seorang perempuan bercadar. Masya Allah, di Palu itu, yang setelah 11 hari mayatnya kemudian ditemukan, Masya Allah, dia mengikuti dan mencintai kehidupan Nabi SAW. Dia hafalkan Al-Quran dan terbukti janji Nabi, Al-Quran akan menjaganya bahkan saat dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auratnya tidak tersingkap, mayatnya tidak berbau busuk dan dimuliakan oleh Allah saat sementara yang lainnya ditampakkan kehinaan dia. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka mendapatkan kemuliaan di antaranya, Allah akan berikan keringanan baginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tujuan kita belajar ini bisa mendapatkan kelimanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tidak cukup dengan amin, kita buktikan.